Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Abiu dengan NIM 21105111012 dalam mata kuliah Ekonomi Mineral dan Energi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perang Ukraina-Rusia, krisis Palestina-Israel, kematian Presiden Iran, Selat Bab el-Mandeb yang di ujung Laut Merah yang memblokir kapal-kapal di Israel yang memicu krisis di dunia, dan apa implikasinya terhadap Indonesia dan apa sarannya. Yang pertama itu perang antar Rusia dan Ukraina yang dimulai pada Februari tahun 2022 telah membawa dampak luas pada berbagai aspek geopolitik dan ekonomi global, termasuk di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Iran. Konflik ini menyebabkan gangguan besar pada rantai pasokan energi dunia karena Rusia adalah salah satu produsen utama minyak dan gas. Iran yang juga merupakan pengekspor utama minyak terpengaruh oleh ketidakstabilan ini, baik melalui fluktuasi harga maupun melalui dinamika politik internasional. Ketegangan di Timur Tengah meningkat karena dukungan Iran kepada kelompok-kelompok militan di Palestina yang turut dipengaruhi oleh situasi geopolitik Rusia dan Ukraina. Dampak dari perang ini sangat terasa pada harga minyak dunia yang mengalami peningkatan signifikan. Kenaikan harga ini sebagian besar disebabkan oleh gangguan pasokan dari Rusia dan meningkatnya ketidakpastian di pasar global. Bagi Indonesia sebagai negara pengekspor minyak, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan tantangan besar. Indonesia harus mengeluarkan lebih banyak devisa untuk mengimpor minyak yang dibayar dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin mempengaruhi beban ekonomi karena biaya impor menjadi lebih mahal. Akibatnya Indonesia menghadapi tekanan inflasi yang meningkat, harga barang dan juga jasa ikut naik, dan tekanan pada anggaran negara semakin besar untuk mensubsidi bahan bakar bagi masyarakat. Ini mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mencari solusi yang berkelanjutan, baik dengan diversifikasi sumber energi maupun dengan meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam negeri. Selanjutnya, kematian Presiden Iran. Presiden Iran Ebrahim Raisi berumur 63 tahun dikonfirmasi tewas dalam kecelakaan helikopter. Helikopter ini yang ia tumpangi jatuh dan hilang kontak sejak Minggu usai sang presiden dan rombongan melakukan peresmian bendungan baru di perbatasan Iran dan Azerbaijan. Raisi awalnya berkendara dengan helikopter ke perbatasan Azerbaijan untuk meresmikan sebuah proyek bendungan Kiskalasi. Bendungan ini merupakan proyek bersama dengan pemerintah Azerbaijan. Tanggal 19 Mei, Presiden Iran Ebrahim Raisi memberikan pernyataan ke media soal bagaimana dirinya berharap bendungan yang dibuat ini untuk kedua negara bisa bermanfaat bagi warganya. Tetapi naas helikopter yang ditumpangi Raisi tak memberi kabar seusai acara saat hendak kembali ke ibu kota. Hingga sore hari, televisi pemerintah mengabarkan bahwa tak ada kontak dari helikopter sang presiden. Alhasil, Iran memerintahkan menurunkan tentara dan pasukan elit Garda Revolusi Iran atau IRGC untuk terjun ke operasi penyelamatan. Dalam update kantor berita France mengutip pada media setempat mengatakan tidak ada korban selamat yang ditemukan di lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian itu. Kematian seorang presiden Iran bisa menjadi momen penting bagi negara tersebut mengingat peran sentral presiden dalam pemerintahan Iran. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik sementara dan mempengaruhi kebijakan domestik dan luar negeri Iran. Reaksi dari rakyat dan pemerintah Iran serta dari komunitas internasional akan sangat menentukan bagaimana situasi ini berkembang. Selanjutnya, Selat Bab el-Mandeb. Selat Bab el-Mandeb adalah jalur laut strategis di ujung Laut Merah yang memisahkan semenanjung Arab dan tanduk Afrika. Saat ini merupakan rute penting untuk perdagangan maritim internasional, termasuk pengiriman minyak dari Timur Tengah ke Eropa dan Amerika. Jika selat ini diblokir, itu akan berdampak besar pada perdagangan geopolitik dan harga energi, serta dapat memicu krisis ekonomi dan geopolitik.
Implikasinya bagi Indonesia yaitu di bidang ekonomi, yang pertama, perang Ukraina dan Rusia, Indonesia mungkin mengalami dampak ekonomi berupa fluktuasi harga minyak dan gas, serta gangguan pasokan pangan global terutama gandum. Krisis Palestina dan Israel, ketegangan di Timur Tengah dapat mempengaruhi stabilitas harga minyak yang penting bagi ekonomi Indonesia. Sedangkan kematian Presiden Iran, ketidakstabilan di Iran bisa mempengaruhi pasar minyak global yang juga berdampak pada Indonesia. Selanjutnya, Selat Bab el-Mandeb. Gangguan di selat ini dapat mempengaruhi rute perdagangan Indonesia dan meningkatkan biaya pengiriman barang. Yang kedua, dalam keamanan, Indonesia perlu memantau dan meningkatkan keamanan maritim serta kebijakan luar negeri untuk mengantisipasi dampak dari ketegangan internasional tersebut. Yang ketiga itu politik. Krisis internasional ini dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dan hubungan diplomatik dengan negara-negara terkait. Saran untuk Indonesia, yang pertama itu diversifikasi sumber energi, mengurangi ketergantungan pada impor energi dari wilayah konflik dengan meningkatkan investasi dalam negeri terbarukan. Yang kedua itu ketahanan pangan, meningkatkan produksi pangan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor, terutama gandum. Yang ketiga itu diplomasi aktif, berperan aktif dalam diplomasi internasional untuk mendukung perdamaian dan stabilitas global serta memperkuat posisi Indonesia di forum-forum internasional, dan ini sudah dilakukan oleh Indonesia. Yang keempat itu keamanan maritim, memperkuat angkatan laut dan kerjasama regional untuk memastikan keamanan jalur perdagangan maritim. Itu mungkin penyampaian materi dari saya. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.